sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya mengajak kita semua saudara sekalian, tidak boleh lagi ada seorang pun yang hidup dalam ketakutan, takut akan maut, takut kepada penyakit, takut kepada kuasa iblis, takut kepada serangan orang jahat. Tidak saudara sekalian, mari kita lebih sering lagi menyanyikan tak usah ku takut atau El Shaddai itu Tuhan. Saudara sekalian, El Shaddai itu artinya Tuhan Allah Maha Kuasa. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, berkati kami dengan firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar ini Tuhan, supaya tidak lagi ada pemirsa, ada jemaat yang hidup dalam ketakutan, tapi berani menghadapi segala tantangan hidup ini bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru, ayat yang sangat terkenal nih saudara sekalian. Matius pasal 28 ayat 18. Matius 28 ayat 18, demikian bunyi firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku," kepada Yesus telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, atau di langit dan di bumi. Saudara pemirsa, ini ayat yang sangat meneguhkan kita. Mengapa? Ini ayat pengantar untuk perintah bagi para murid. Itu amanat agung saudara sekalian, yang memerintah kepada murid untuk pergi menjadikan semua bangsa atau semua suku murid Yesus. Saudara sekalian, perhatikan dengan baik ini. Ya, sesudah bangkit dari antara orang mati, kepada Yesus diberikan mandat atau kuasa atau kedaulatan atas
segala kuasa di surga dan di bumi. Kenapa disebut langit dan bumi? Karena di langit sana itu, kata firman Tuhan, masih berkuasa sampai nanti pintu anugerah tertutup. Itu penguasa-penguasa di udara adalah iblis. Jadi Yesus sudah menaklukkan kuasa iblis. Di bumi apa? Di bumi tempat kita bekerja, tempat kita berusaha, tempat kita hidup, tempat kita belajar, mencari nafkah, apa saja yang kita lakukan. Jadi dia sudah berdaulat juga dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita, atau anak-anak dalam sekolahmu. Jadi kita tidak perlu lagi, apa yang kita perlu takutkan lagi? Tidak ada, saudara sekalian. Oke, mari kita perhatikan ini, saudara sekalian. Ya, ayat tadi, Yesus mendekati mereka dan berkata. Ayat 17 mengatakan, ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tapi beberapa orang ragu-ragu. Saudara sekalian, kepada mereka lah Yesus mengatakan, kepada mereka yang masih ragu-ragu, masih bimbang, itulah kepada mereka Yesus ngomong. Yesus mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi jangan kamu pernah ragu-ragu. Ragu-ragu akan apa? Ragu-ragu akan kesembuhan, ragu-ragu akan berkat Tuhan, ragu-ragu akan pemulihan rumah tangga. Itu 3 hal yang paling utama menurut saya sih. Ya, jadi tidak boleh ragu-ragu menghadapinya. Karena apa? Tuhan Yesus adalah pemenang tertinggi. Ia pegang kendali dari surga sana, dan dia berkuasa membalikkan keadaan. Seorang hamba Tuhan terkenal mengatakan bahwa only Jesus can turn the minus to plus. Hanya Yesus yang dapat mengubah minus, kurang menjadi plus. Itu tanda salib kan tanda plus. Kemudian yang kedua dia katakan, only Jesus can turn the stumbling block to be a stepping stone. Apa katanya? Hanya Yesus yang berkuasa mengubah batu sandungan menjadi batu loncatan untuk saudara-saudara sekalian, untuk saya. Itu yang saya selalu ucapkan. Sehingga oleh anugerah Tuhan, kita hidup di atas, mengalami kemenangan demi kemenangan. Dalam firman Tuhan disebutkan, kalau kita sudah terima Yesus, kita akan mengalami anugerah demi anugerah. Bahasa Yunani itu karis anti karis. Itu sebabnya mengapa kita perlu sekarang belajar tentang kuasa Yesus. Mari saya bawa kita semua untuk membaca satu ayat saja dari Lukas pasal 17. Lukas pasal 17 ayat yang ke-10. Ya, Lukas 17 ayat yang ke-10. Lukas pasal 17 ayatnya yang terbalik. Lukas 10 ayat 17. Mari kita lihat bersama-sama ayat firman Tuhan. Lukas 10 ayat 17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama Yesus. Kok dikatakan banyak setan? Banyak, saudara sekalian. Di belakang masalah penyakitmu ada iblis. Ingat Ayub. Di belakang masalah keuanganmu ada iblis. Itu sebabnya firman Tuhan katakan dalam Ulangan pasal 28 ayat yang ke-13, Tuhan akan membuat engkau berubah dari ekor menjadi kepala, dan engkau akan terus naik dan tidak pernah turun. Itu artinya janji Tuhan bahwa Dia berkuasa membalikkan keadaan.
Dan apalagi masalah rumah tangga, saudara sekalian, ketika masih Adam sendirian, saudara sekalian, dia aman-aman saja. Tapi begitu dia menikah, punya Hawa yang Tuhan ciptakan sendiri, kemudian mereka berdua bersama-sama jatuh ke dalam dosa. Artinya serangan iblis itu sangat kuat kepada rumah tangga Kristen. Berhati-hatilah saudara sekalian. Tapi engkau dapat jaminan di sini bahwa kata firman Tuhan, Tuhan juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Jadi jangan pernah takut tadi Kak. Tuhan yang sama yang sudah mempunyai segala kuasa di surga dan di bumi. Ia pegang kendali dan berkuasa membalikkan keadaan dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Kami percaya kepada Yesus yang punya kuasa di surga dan di bumi. Yesus yang dalam namanya, dalam nama Yesus, semua setan-setan yang ada di belakang penyakit, ada di belakang kekurangan dan kerugian kami, yang ada di belakang masalah rumah tangga kami, sekarang sudah dihempaskan dan sudah dijatuhkan, sudah dikalahkan sempurna oleh Tuhan Yesus. Berkati kami punya iman yang sama. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.